Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Fajar Sodik akan menjelaskan tentang kedudukan lembaga ekonomi desa. Desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga pentingnya kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Namun, kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, di mana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial, social bonding, jembatan sosial, social breeding, dan jaringan sosial atau social linking. Yang ketiga, ikatan sosial ini bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasi lokal. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam 3 pelaku utama perekonomian, yaitu BUMD, koperasi, dan swasta. Realitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan realitas di atas, maka lahir Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes yang merupakan pengejawantahan dan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat perlu didukung pemerintahan sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Peneliti Lembaga Perekonomian Sosial atau Semeru, Ahmad Fadli, menjelaskan bahwa Undang-Undang Desa mensyaratkan tiap desa akan memiliki BUMDes di mana konsep usaha toko retail dapat dimungkinkan untuk dibangun sebagai satu implementasi bentuk unit BUMDes, sehingga sangat dibutuhkan komitmen pemerintah pusat hingga desa untuk membentuk gugus pemasaran jaringan melalui BUMDes. Jika pemerintah tidak mempersiapkan jaringan pasar, maka produk dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk lainnya yang ada di kawasan ASEAN. Contoh organisasi lembaga ekonomi desa. Yang pertama adalah BUMDes, merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Yang kedua adalah KUD atau Koperasi Unit Desa,
adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup wilayah kecamatan. Susunan KUD adalah yang pertama adalah bagian pemeliharaan atau pemerah susu, bagian produksi dan pengolahan, bagian penjualan dan pemasaran, yang terakhir adalah bagian keuangan atau kas kecil. Dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan realitas di atas, maka lahir Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes yang merupakan pengejawantahan dan amanat UU nomor 6 tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat, perlu didukung pemerintahan sebagai basis pengembangan industri kecil, menengah atau UMKM. Peneliti Lembaga Perekonomian Sosial atau Semeru, Ahmad Fadli, menjelaskan bahwa Undang-Undang Desa mensyaratkan tiap desa akan memiliki BUMDes di mana konsep usaha toko retail dapat dimungkinkan untuk dibangun sebagai satu implementasi bentuk unit BUMDes, sehingga sangat dibutuhkan komitmen pemerintah pusat hingga bentuk unit BUMDes, desa untuk membentuk gugus pemasaran jaringan melalui BUMDes. Jika pemerintah tidak mempersiapkan jaringan pasar, maka produk dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk lainnya yang ada di kawasan ASEAN. Contoh organisasi lembaga ekonomi desa. Yang pertama adalah BUMDes, merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Yang kedua adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. Adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup wilayah kecamatan. Susunan KUD adalah yang pertama adalah bagian pemeliharaan atau pemerah susu, bagian produksi dan pengolahan, bagian penjualan dan pemasaran, yang terakhir adalah bagian keuangan atau kas kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farikin. Di sini saya akan menjelaskan sebuah bagian C dan D. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian C, yaitu sumber modal LID atau Lembaga Ekonomi Desa. Tentunya untuk memperlancar jalannya suatu organisasi atau lembaga yang ada di desa, maka perlu adanya sumber modal. Nah, dari manakah sumber modal ini berasal? Di sini saya akan mencontohkan yaitu BUMDes. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga ekonomi di mana dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat. BUMDes ini dijalankan oleh masyarakat umum, di mana sumber modal dari BUMDes ini presentasi 50%-nya berasal dari desa dan presentasi 49%-nya dari masyarakat. Ini berarti sumber modal BUMDes banyak
berasal dari masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan peminjaman modal dilakukan atau diajukan kepada pihak desa maupun kepada pihak lain maupun pada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang administrasi dan pembukaan LED. Di sini saya akan mencontohkan lagi tentang BUMDes dan KUD. Yang pertama adalah BUMDes. BUMDes sendiri hadir sebagai salah satu lembaga ekonomi yang ada di desa yang berguna sebagai penyedia jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan peraturan yang ada di peraturan desa, struktur BUMDes sangat sederhana, yakni dan yang pertama penasehat, kedua pelaksana operasional, dan yang ketiga adalah pengawas. Selanjutnya, jenis-jenis usaha apa saja yang dijalankan oleh BUMDes? Yang pertama adalah bisnis sosial, yakni melakukan pelayanan terhadap warga sehingga mendapatkan manfaat sosial. Di sini BUMDes tidak menargetkan profit. Yang kedua, yakni keuangan, di mana BUMDes hadir sebagai penyedia modal terhadap masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga adalah bisnis penyewaan. Di sini BUMDes berguna untuk memudahkan warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang keempat adalah lembaga dengan jalan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, peran KUD membangkitkan rakyat sejahtera, di mana saat ini perekonomian nasional yang pertumbuhannya masih lambat bisa segera diatasi dengan dimulai dari desa. Mengingat perekonomian desa meningkat, maka perekonomian kota akan meningkat pula. Pembangunan ekonomi nasional merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah lembaga perantara. BUMDes menjadi perantara antara komunitas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas, sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komunitas menuju pasar. Yang kelima, perdagangan. BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. KUD ini dibangun atas dasar atau bergerak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan prinsip kerjasama dan kekeluargaan dan pembagian hasil yang adil. Sebagai anggota itu akan memiliki pengurus atau yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, koperasi memiliki prinsip terbuka dan sukarela dengan dasar-dasar aturan yang telah disusun dalam ADART. Kebutuhan dan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam atau kredit, janda kulak, sarana-sarana pertanian, memasarkan produksi anggota, dan lain-lainnya merupakan bentuk dari usaha KUD ini. Lalu, apa saja peran KUD dalam membantu perekonomian desa? Yang pertama, peran KUD dalam pembangunan pertanian. Jadi, KUD lahir guna mensukseskan program swasembada beras dalam pembangunan pertanian pada khususnya, dan pembangunan ekonomi jadi faktor yang berpengaruh pada kualitas sumber daya. Ada pula kategori KUP. Yang pertama adalah KUP yang tumbuh. KUP tumbuh adalah KUP yang baru dibentuk. Yang kedua adalah KUP berkembang. KUP berkembang adalah KUP yang mengalami perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah KUP mandiri. KUP ini mengalami kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Indikator untuk mengukur keberhasilan KUP. Yang pertama adalah meningkatkan
taraf pendapatan keluarga miskin. Yang kedua adalah meningkatkan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin. Yang ketiga adalah meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan. Lalu ada faktor penghambat dan faktor pendukung KUB. Yang pertama adalah faktor pendukung. A. Selalu berperan aktif. B. Adanya kerjasama dan dukungan dari tokoh masyarakat. C. Minat masyarakat tinggi. C. Semangat anggota yang tinggi. Dan E. Adanya dampingan KUB. 6. SDA yang melimpah. Lalu ada faktor penghambat dari KUB sendiri. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan anggota. Yang kedua, belum terbiasa dengan hal baru. Yang ketiga, lalu ada faktor penghambat dari KUB. Yang pertama, adanya rendahnya tingkat pendidikan anggota. Yang kedua, belum terbiasanya dengan hal baru. Yang ketiga adalah sikap yang iri. Yang keempat, kesibukan masing-masing dari anggota. Lalu ada peran KUB dalam meningkatkan kemampuan intelektual. Merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, sehingga berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Meningkatkan kualitas anggota kesejahteraan. KUB sejahtera adalah bentuk program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, membatasi masyarakat dalam mendapatkan pengalaman melalui suatu kelompok. Lalu saya jelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama adalah faktor pendukung dari KUB sendiri. Yang pertama adalah selalu berperan aktif. Yang kedua, adanya kerjasama dan semangat anggota yang tinggi. Yang ketiga, minat masyarakat tinggi. Yang keempat adalah adanya pendamping KUB. Yang keenam, SDA yang memadai. Yang ketujuh, adanya hubungan yang baik. Dan yang kedelapan, interaksi terjalin dengan baik karena adanya kesamaan tujuan. Yang